Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa kembali di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat semua subscribe dan like video ini. Pada video kali ini akan menceritakan tentang Mei Xin. Mei Xin ejaan Pingin atau Mei Xin ejaan Wade Giles adalah nama tokoh utama wanita dalam cerita sandiwara radio legendaris Tutur Tinular. Sandiwara radio fenomenal yang berlatar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Singhasari hingga berdirinya Kerajaan Majapahit, karya S. Tijab. Dalam beberapa naskah ataupun tayangan film dan sinetron, nama Mei Xin sering ditulis Mei Xin. Padahal kata Xin sendiri merupakan nama yang biasa dipakai di Jepang dan Korea, sedangkan dalam bahasa Mandarin seharusnya ditulis menjadi Xin. Adapun kata Xin dan Xin sama-sama memiliki arti akal pikiran. Dalam cerita sandiwara tersebut, Mei Xin digambarkan sebagai sosok pendekar wanita berkebangsaan Mongolia yang berparas sangat cantik dan berbudi luhur, wanita yang sangat tabah meskipun nasib selalu menghempaskannya ke dalam penderitaan cinta yang berkepanjangan dan kepahitan dalam mengarungi kehidupan. Sementara itu dalam versi sinetron Tutur Tinular produksi tahun 1997 disebutkan bahwa Mei Xin bukan seorang wanita Mongolia, melainkan wanita Tionghoa dari suku Han yang hidup dalam penjajahan bangsa Mongol atau dinasti Yuan. Asal-usul Mei Xin adalah anak yatim piatu yang ditemukan oleh tetua Tao yang bermarga Ma dan bernama Boi. Asal-usul Mei Xin sendiri tidak jelas. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Mei Xin adalah putri bangsawan dari kerajaan Song yang melarikan diri setelah kerajaan tersebut runtuh oleh serangan Kubilai Khan. Spekulasi ini menguat lantaran Mei Xin tidak mempunyai marga, sesuatu yang tidak lazim dalam tradisi Tiongkok. Diduga Mei Xin bermarga Song dan marganya sengaja dihilangkan oleh Ma Boi untuk melindungi identitas asli Mei Xin dari kerajaan Yuan. Sejak kecil Mei Xin sudah diajari bela diri oleh Ma Boi bersama kedua kakak seperguruannya Luo Xishan dan Gao Xing. Mei Xin sangat dekat dengan kedua kakak seperguruannya dan pada usia remaja Mei Xin dinikahi oleh Luo Xishan. Sementara Gao Sung memilih untuk mengabdi pada dinasti Yuan. Sejarah mencatat, Gao Xing salah satu panglima perang dinasti Yuan yang pada tahun 1293 diutus oleh Kaisar Kubilai Khan untuk menghukum penguasa Tumapel Singhasari yaitu Prabu Kertanegara. Perjalanan hidup Empu Ranubhaya, cucu murid dari Empu Gandring, adalah ahli pembuat senjata sakti yang merupakan guru kanuragan dari Arya Kamandanu yang kala itu diculik dan dibawa berlayar dan menjadi tawanan Kaisar Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan di negeri Mongolia, dipaksa membuat senjata sakti sebagai syarat kebebasan atas dirinya. Maka oleh Empu Ranubhaya dibuatlah sebuah pedang pusaka yang diberi nama Pedang Naga Puspa. Demi menyelamatkan pedang tersebut dari orang-orang yang berwatak jahat, Pedang Naga Puspa dipercayakan kepada pasangan pendekar Luo Xishan dan Mei Xin. Sedangkan Empu Ranubhaya dan Ma Boi tewas dalam upaya mempertahankan pedang tersebut. Pasangan pendekar ini akhirnya menjadi buronan dan menjadi pelarian hingga terdampar ke tanah Jawa. Sesampainya di tanah Jawa, pedang ini pun menjadi rebutan oleh banyak pendekar jahat. Dalam sebuah pertarungan Luo Xishan terluka parah akibat terkena aji segara geni milik Empu Tong Bajil. Beruntung Luo Xishan dan Mei Xin ditolong oleh Arya Kamandanu dan melarikan diri. Namun akibat parahnya luka dalam Luo Xishan akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal, Luo Xishan menitipkan Mei Xin pada Arya Kamandanu.
Meisin yang sangat berduka karena kehilangan suami tercintanya kini hidup terlunta-lunta dalam kehampaan. Ia selalu hidup dalam bayang-bayang mendiang suaminya, Lou Sisan. Jiwanya begitu labil, fisiknya menjadi lemah, putus asa dan hampir berniat mengakhiri hidupnya. Untunglah Arya Kamandanu adalah seorang ksatria yang bisa diandalkan. Dengan sabar, tak henti-hentinya Kamandanu berusaha membangkitkan semangat Meisin. Setiap kesempatan Kamandanu selalu berbagi cerita tentang bagaimana menghayati, mensyukuri dan menjalani arti hidup yang sesungguhnya sebagai anugerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Sedikit demi sedikit semangat Meisin muncul kembali. Karena Kamandanu lah Meisin mempunyai harapan kembali. Akhirnya, dalam kebersamaan mereka, lama-kelamaan benih-benih cinta mulai bersemi di hati. Kamandanu pun berhasil membujuk Meisin untuk turut serta pulang ke rumah orang tuanya di desa Kurawan. Sementara itu, prajurit-prajurit Kediri yang menginginkan pedang sakti naga puspa di bawah pimpinan Empu Tong Bajil masih saja terus memburu Meisin. Karena tidak ingin menyusahkan Kamandanu, diam-diam Meisin pergi. Kemudian Meisin bertemu dengan Arya Dwipangga yang waktu itu sudah beristrikan Nari Rati. Meisin tahu kalau Arya Dwipangga mencintainya. Namun dia tidak menanggapinya. Syair-syair Arya Dwipangga hanya dianggap angin lalu saja. Namun dengan cara licik Arya Dwipangga menodai Meisin. Untunglah Arya Kamandanu mau bertanggung jawab. Dengan hati yang luka Kamandanu menikahi Meisin. Meisin lalu menyerahkan pedang naga puspa pada Arya Kamandanu. Ketika rumah Empu Hanggareksa diserbu prajurit Kediri, Meisin berhasil lolos. Kembali dikejar-kejar oleh prajurit Kediri. Namun Meisin diselamatkan oleh Nini Raga Runting dan Kaki Tamparoang, sepasang pendekar tua yang mumpuni. Kaki Tamparoang dan Nini Raga Runting berhasil mempertemukan kembali Meisin yang sedang hamil dengan Arya Kamandanu. Selama beberapa waktu Meisin dan Kamandanu bisa hidup bersama di lereng Gunung Arjuna bersama dengan keponakan mereka, Panji Ketawang, putra Arya Dwipangga dan mendiang Nari Rati. Beberapa saat kemudian, Meisin melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Ayu Wandira. Kamandanu tertarik untuk menjadi prajurit Majapahit. Tak lama setelah Kamandanu pergi, Dewi Sambi dan anak buahnya datang ke lereng Gunung Arjuno dan menyerang tempat tinggal Meisin. Meisin kembali bertarung melawan Dewi Sambi. Meisin terluka parah dan jatuh ke dalam jurang setelah terkena aji tapak wisa milik Dewi Sambi. Untunglah Ayu Wandira dan Panji Ketawang diselamatkan oleh Nini Raga Runting dan Kaki Tamparoang. Kelak Ayu Wandira menjadi murid Nini Raga Runting dan mewarisi jurus emban gendong momongan. Meisin ditemukan oleh tabib Wang Yin dan muridnya Ratanca yang saat itu sedang mencari daun-daunan untuk obat. Meisin kemudian dibawa ke tempat tinggal tabib Wang. Berkat ilmu pengobatan tabib Wang, luka Meisin bisa disembuhkan, padahal hampir tidak mungkin ada yang bisa lolos dari kematian setelah terkena aji tapak wisa. Lambat laun Meisin tertarik dengan ilmu pengobatan, akhirnya diangkat murid oleh tabib Wang Yin. Selain ilmu pengobatan, Meisin juga mewarisi ilmu yang bernama ilmu Kabekjan, yaitu sebuah ilmu yang bisa melindungi diri dari bahaya selama pemiliknya tidak pernah berbohong. Akhirnya Meisin menjadi seorang tabib terkenal dan berganti nama menjadi Nyai Parikara. Sementara Arya Kamandanu karena mengira Meisin sudah meninggal akhirnya menikah dengan Sakawuni. Ketika Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana sakit keras, Meisin alias Nyai Parikara datang ke Majapahit untuk mengobati sang raja. Dalam perjalanan ke Majapahit,
Mei Xin bertemu dengan Dewi Sambi yang dulu pernah mencelakainya dengan aji tapak wisa. Kedua musuh bebuyutan ini bertarung hebat hingga akhirnya Dewi Sambi tewas oleh ilmunya sendiri. Sesampainya Nyai Parikara di keraton, untuk mengobati Sang Prabu, Sakawuni pun hendak melahirkan sehingga Nyai Parikara juga membantu persalinan Sakawuni di samping untuk mengobati raja. Sayang dua-duanya tidak tertolong. Mei Xin bertemu lagi dengan Kamandanu, tapi dia tidak mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Akhir hidup. Dalam sandiwara radio Mahkota Mayangkara diceritakan malah Mei Xin meninggal dunia akibat wabah penyakit Mageleh setelah mengobati warga desa Binor. Demikianlah kisah Mei Xin yang diambil dari kisah Tutur Tinular. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.